keluarga teman-teman berharap teman-teman menjadi orang ke depan ya, yang bisa menjawab semua keresahan dan kebutuhan keluarga. Mungkin tidak hanya keluarga, teman, bentar, ada kendala teknis. Ada telepon. Lanjut ya. Jadi harapan itu tidak hanya muncul dari keluarga, juga dari teman sebaya, teman-teman semua ya. Jadi teman sebaya juga berharap supaya supaya kalian ini atau mahasiswa ini juga bisa memberikan perubahan untuk mereka, atau menjawab kebutuhan mereka untuk membantu teman-teman yang kelak kemudian teman-teman bisa bantu juga gitu ya. Dan lingkungan juga mengharapkan teman-teman. Jadi mahasiswanya teman-teman itu ialah akumulasi daripada semua harapan yang ada di pundak. Harapan itu saya kira sangat istimewa, sangat spesial. Tidak boleh teman-teman siapkan. Mungkin di sepertiga malam ada orang tua teman-teman yang mendoakan teman-teman supaya kelak ketika menjadi mahasiswa itu betul-betul serius belajarnya, gitu ya. Dan mungkin banyak doa-doa, harapan-harapan yang didoakan, yang ditujukan kepada teman-teman tapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi dalam fase ini teman-teman harus betul-betul memanfaatkan, mengoptimalkan bagaimana pribadi teman-teman secara signifikan mau berubah. Pribadinya bijak, dewasa, mandiri, belajarnya meningkat ya, baik daya baca, daya analisa gitu ya. Komunikasi bergaulnya lebih beragam, heterogen, supaya banyak orang yang kita kenal, banyak guru yang kita bisa belajar, banyak teman yang bisa kita sharing dengannya, ya. Dan pemaknaan belajar itu teman-teman tidak hanya belajar di bangku formal ya, yang cenderung mungkin bangku perkuliahan itu memberikan perubahan berapa persen ya, atau sebagiannya lah memberikan perubahan kepada kita. Tapi sebagian yang lain teman-teman juga harus belajar di organisasi, harus belajar di luar kampus, harus belajar di kehidupan real. Artinya pembelajaran ini harus balance antara dunia akademik formal dengan non formal. Itu harus diseimbangkan teman-teman ya, karena dalam kehidupan nyata tidak banyak yang bisa diajarkan di dunia formal akademik. Jadi dalam hal ini mungkin saya yang pernah mengalami fase S1 berharap teman-teman dalam fase S1 mahasiswa ini betul-betul waktunya dioptimalkan ya, untuk mengembangkan semua potensi yang teman-teman miliki. Yang terakhir, teman-teman punya banyak senior. Ada kalau di Gusman mungkin ada Bang Mufli, ada Bung Isan. Teman-teman bisa belajar lah dari senior yang lain. Jadi belajarlah kepada siapapun dan belajarlah dimanapun. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Selama itu bermanfaat buat keilmuan teman-teman. Saya kira mungkin demikian ya. Jadi teman-teman yang hebat ini juga melalui prosesnya di Hima Persis, saya kira nanti bisa banyak share lah dengan teman-teman PK atau teman-teman PD Jaktim mengenai perkuliahan dan dinamikanya bagaimana. Ya mungkin seperti teman-teman, saya pribadi terbuka, silahkan kalau mau sharing-sharing, kalau mau diskusi ya, ataupun hal-hal yang lainnya, gitu ya. Kita saling berbagi lah ya, karena usia tidak menjamin bahwa seorang mau pintar, tapi mungkin hanya usianya yang lebih melampaui ya dari teman-teman hari ini. Mungkin demikian, saya ucapkan banyak terima kasih, semangat untuk fase terbarunya menjadi manusia yang terbaik ya,
Khair ummah seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran harus teman-teman pegang betul ya, karena khair ummah ini saya kira kalau diimplementasikan, kalau teman-teman pelajari implementasikan bisa memperbaiki tatanan kehidupan kita ke depan. Oke, demikian semangat untuk belajarnya, jangan pernah putus asa, tetap produktif dalam karya ya, menjadi insan. Demikian kita berapa. Oke, terima kasih Kanda Ilham Nur Hidayatullah yang luar biasa telah memberikan sambutan serta arahannya ya teman-teman semua, serta pengalamannya selaku senior kita. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada senior kita, yaitu Kak Kanda Ilham Nur Hidayatullah ya. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah, tadi dari penyampaian Kak Kanda Ilham dapat kita ambil sari ya, atau poin-poin penting ya. Kita selaku mahasiswa teman-teman, jadi sudah naik kasta ya, dari siswa menjadi maha. Jadi maha itu adalah banyak tuntutan gitu ya, kalau kita jadi tingkatan tertinggi gitu ya teman-teman semua. Jadi kita selaku mahasiswa bukan siswa lagi, kita harus banyak yang harus kita tingkatkan teman-teman ya, di kampus maupun banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil di luar kampus juga untuk mengembangkan diri kita ya. Tentunya selaku mahasiswa kita juga harus meningkatkan etos belajar kita, kemudian meningkatkan literasi kita teman-teman ya. Itu banyak bacaan atau meningkatkan buku-buku yang nambah wawasan bagi kita semua. Kemudian meningkatkan hafalan ya bagi teman-teman semua yang hobi menghafal Quran ya tentunya. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah, kemudian kita selaku mahasiswa dituntut jadi orang yang harus lebih luar biasa ya ketimbang orang-orang yang bukan mahasiswa gitu ya, atau orang-orang di luar sana yang tidak kuliah gitu kan. Jadi kita harus di atas rata-rata kebiasaan banyak orang gitu ya. Kemudian kita harus banyak memanfaatkan waktu, karena banyak sekali yang berharap atas keberhasilan kita ya, bukan hanya keluarga kita saja, tetapi tetangga, teman, atau saudara-saudara kita juga, bahkan bangsa ini mengharapkan keberadaan kita serta kesuksesan kita selaku mahasiswa tadi ya. Kemudian tidak hanya belajar di bangku kuliah saja teman-teman, jadi kita harus memanfaatkan banyak nilai-nilai pembelajaran yang bisa kita ambil ya di luar bangku kuliah, yaitu di organisasi tentunya. Kemudian juga kita akan terjun di dunia real ya, yang di sana akan presentasi nilai pembelajarannya bisa kita imbangkan gitu ya, antara organisasi, kemudian kita belajar di bangku kuliah, serta kita berhadapan dengan dunia yang real gitu. Oke teman-teman semua, itu tadi yang dipaparkan oleh Kak Kanda Ilham, mudah-mudahan memotivasi kita semua selaku mahasiswa ya. Kemudian apalagi teman-teman semua ya, mahasiswa, yaitu bukan calon ya, sudah menjadi mahasiswa serta mahasiswi baru ya di berbagai kampus. Ada yang di Stay Persis Jakarta, kemudian ada yang di WID ya mungkin ya teman-teman semua yang sudah hadir di forum ini. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu karena narsumnya belum hadir ya Kang Ihsan. Bentar. Kang Ihsan Fauzi Rahman belum hadir ya? Belum masuk emang, coba panggil dulu. Cek Kang Ihsan Fauzi Rahman apakah sudah hadir? Saya telepon dulu ya sebentar. Artinya belum. Oke teman-teman semua, luar biasa nih kehadiran kita sudah mencapai 20 orang ya. Terima kasih teman-teman semua sudah memanfaatkan forum ini, bergabung dalam forum diskusi atau kajian pada malam hari ini ya. Insya Allah sama-sama kita mencari kebermanfaatan atau ilmu yang dapat kita ambil dari narsum kita pada malam hari ini ya, serta para senior-senior kita yang
bisa bergabung pada malam hari ini ya. Ini yang hadir sudah 21 tuh. 21. Dari mana aja? Coba di absen dulu. Oke, teman-teman semua ya. Kita absen dulu mungkin di teman-teman semua yang sudah hadir. Ini ada Amar Virus. Dari mana Amar Virus? Suaranya kurang terdengar. Oh, dari Cikarang ya. Benar. Dari kampus apa? Utsman bin Affan. Oh ya, Ahlan Nasr. Suaranya agak pecah ya, jadi nggak kedengaran, maaf. Saudara Amar. Baik ya, oke. Terima kasih Saudara Amar ya. Kita lanjut ke Alif Rizky Gifari ya. Alif Rizky dari kampus mana ya? Dan tinggal di mana? Oh, dari Utsman bin Affan dari Tambun ya. Oke, ahlan salah. Kemudian ada Adam Kevin. Adam Kevin ini dari mana nih? Dari tadi. Saya dari kampus dari Utsman bin Affan juga ya. Tinggal di mana Adam nih? tinggal di Bumi Allah aja. Bumi Allah luas ya. Di mananya? Tinggal di Jakarta. Jakarta ya, orang-orang Jakarta ya insyaallah. Kemudian ada Rizka Halimah. Dari mana Rizka Halimah ini? Belum merespon. Kita lanjut ke Anissa Juliana, mungkin dari mana? Nah, ini Uin nih. Dari kampus apa? Kemudian domisilinya di mana? Di kelas. Dari Cianjur di Cianjur. kampus UIN Jakarta. Dari Cianjur, kuliah di kampus Jakarta. Oke, ahlan wasalan ya. Kemudian Muhammad Ibadur Rahman. Ini adik ya. Ibadur Rahman, adik. Dari mana? Tinggal di mana? YouTuber deh. Jakarta jurusan KPI. Sekarang tinggal di Pinang, Jakarta Timur. Oke. Dari Garut, kuliah di STIP, kemudian tinggalnya di Cipinang ya sekarang ya. Oke, selamat bergabung ya di kampus kita tercinta. Kemudian Fitri Aprianti. Saudari Fitri dari kampus apa dan domisili di mana? Dari SID Muhammad Nasir. STID Muhammad Nasir. Tinggal di? Oh, tinggalnya di Bandung. Oke, ahlan bik ya. Dari STID Muhammad Nasir ya. Kemudian Syifa Susilawati. Dari kampus mana? Domisili di mana? Itu memanfaatkan waktu datang Kang Isan ya di luar. Iya, sementara tulisan LH. Oke, belum merespon. Kita lanjut ke Citra Salma Salsabila. Oh. Ini udah hadir nih Kang Isan dong. Udah ya. Bentar ya. Ahlan wasalan Kang Ihsan Fauzi Rahman dalam forum webinar diskusi kedua malam hari ini. Juga di Arab. Selamat bergabung Kang Ihsan. Kemudian pendosa bijak ya. Siapa itu pendosa bijak? Namanya siapa? Kemudian domisili di mana? Dari kampus mana nih? Pendosa bijak. Namanya luar biasa. Biasa bijak kita STM ya. Oke, belum merespon.
Kemudian Fatimah Zahra dari kampus mana, tinggal di mana? Dari kampus Taipei Jakarta, tinggal di Jakarta Selatan. Oke, ya, terima kasih dari Taipei Jakarta, tinggal di Jakarta Selatan. Oke, ahlan sahlan ya. Yang dari Taipei, dari UI, dari STID Muhammad Nasir, teman bergabung dalam forum webinar atau kajian pendapat. Serta ada Kang Hasan Baat ya, selaku senior kita di pimpinan daerah. Kemudian ada Kang Ahmad Fauzan, senior kita dari PW selaku sekretaris pimpinan wilayah Hima Persis. Ada Kang Rahmat ya, serta teman-teman semua, stasiun kita semua yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan saja teman-teman ya. Agenda kita tadi, terima kasih perkenalannya, serta teman-teman sudah menyebutkan nama kampus serta daerahnya ya. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi diskusi malam hari ini adalah lanjutan ya dari diskusi kita yang pertama yang diisi oleh Ustadz Hadi Ramadan ya di Kamis yang lalu ya. Kemudian yang bertemakan saat itu dinamika mahasiswa dalam membangun citra kampus. Ya. Di kajian yang kedua ini kita akan membahas ya, atau mendiskusikan atau mengkaji ya bagaimana tetap masih di ranah kampus perahana mahasiswa yang kita bahas ya. Yaitu forum diskusi kita pada malam ini adalah problematika mahasiswa rantau dalam menghadapi kehidupan di metropolitan ya. Insyaallah judulnya luar biasa ini. Tadi sudah perkenalan ya teman-teman semua, rata-rata dari rantau semua ya, kebanyakan dari mahasiswa rantau. Ada yang dari Garut, ada yang dari Bandung tadi ya. Kita semua mahasiswa rantau. Insya Allah di sini narasumber kita insya Allah berpengalaman sekali, karena beliau juga dulunya mahasiswa ya, aktivis juga. Dan Kang Iksan Fauzi Rahman ini akan saya bacakan dulu CV singkatnya ya teman-teman ya, selaku narsum kita pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Kang Iksan Fauzi Rahman SH. Beliau pernah menjabat selaku Ketua Pimpinan Wilayah Hima Persis ya, tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemudian beliau CIO Ilva Travel ya. Ada usaha yang namanya Ilva Travel, beliau selaku CIO-nya. Kemudian owner Kaba.id. Itu Kaba.id ini adalah teman-teman penyediaan perangkat link Zoom yang profesional yang sudah banyak dipakai oleh instansi-instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga negara ya. Kemudian beliau juga selaku Sekjen DPP Sapuhi. Itu singkatan dari Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia. Ya, beliau selaku Sekjennya, Sekretaris Jenderalnya. Selaku senior kita juga teman-teman ya di Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam, tentunya di DKI Jakarta. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, insya Allah beliau akan menyampaikan bagaimana pengalaman merantau, kemudian problematika dan solusi selaku mahasiswa yang merantau ke negeri metropolitan ya untuk ilmu, kemudian serta pengembangan ekonomi mahasiswa untuk menghidupi kuliah dan aktivitas sehari-hari ya. Dan dia akan memberikan gambaran bagaimana prioritas antara organisasi, kuliah dan bekerja ya. Dan nanti kita akan buka sesi diskusi teman-teman semua ya, tanya jawab dari yang akan sama-sama teman-teman nanti mungkin tanyakan mengenai problematika teman-teman yang teman-teman hadapi ketika teman-teman merantau ya ke Jakarta, ke negeri metropolitan ini.
Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah, langsung saja kita minta narsum kita, Kang Ihsan Fauzi Rahman, untuk mengisi ya, atau memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya, memberikan materi pada malam hari ini. Kepada Kang Ihsan Fauzi Rahman, kami persilakan. Kang, silakan. Siap. Susi Suryan tinggal bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, tolong nyalakan semua videonya. Oke, teman-teman, Saya kayak ngomong sendiri nih. videonya dong. Tadi sudah disingkat. Takbir. Oke, Yang tidak menyalakan saya keluarkan. Dikik. Saya kick yang tidak menyalakan video. Itu Ihsan Elhaq sama Haji Karma sama aja ya Pak Ustaz. Haji Karma. Itu sarwangan mah hiji we. Nu hiji ieu nu hiji streaming teu bisa dinyalakeun videona. Baru 5 nih yang nyalain video. ya teman-teman, silakan di open videonya. Anda nggak bisa nyalakan Ustaz. Kamera itu kena. Wah, Wis aya nu Ini dicadar. udah kebanyakan alasan tipe-tipe ini nih. Yang perempuan bisa pakai cadar atau masker atau kalau yang Asal perempuan. malu-malu. Perempuan. Yang laki-laki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Kang Ilham, Aya ketinggali. terus Haji Karma nih saya sih. Terus teman-teman MC, Aya handai. dan Babeh urang namanya Haji Karma. yang lain. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing ya, sharing bersama di Zoom ini. Diuleut gitu teh. Tapi ini tadi ikut demo semua nggak? Masya Allah. Ilham paling depan. Bagus. Rahmat diculik. Rahmat diculik. Eta mah enak kentoa. Dapat nasi bungkus nggak? Enggak, Kang. Nasi liwet. Dapat nasi Nasi bungkus. swadaya. Nasi kebuli. Ya, alhamdulillah. Patungan. Ya. Oke, Oke. Itu kok goib sih sisanya? Ya cita sama gitu. Aduh zaman kiwaring guys. Pilot. Herang kiman. Pesan orang mana Yang iPhone herang itu nih. Pesan orang lu Gusti Hendra. Oh itunya. oke, suara saya terdengar nggak teman-teman? Siap. dengar Kang. Jelas. Ya, ya alhamdulillah teman-teman yang demo hati-hati, jaga kesehatan sesuai protokoler. Siap. Polisinya, lo mukul polisi apa dipukul polisi? Mukul bang, kita bakar posnya. Pukul balik. Pukul balik, Bang. Mukul polisi apa dipukul polisi? Pukul langsung. Kita bakar posnya bang. Masa bang? Hah? Coba deh sama posnya. Kita jadi alat pemukul, Bang. Kita tadi minjemin angkut. Kita deketan jadi nahyang. Iya nahyang jadi. Saya satu aja audionya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul, kita bisa silaturahim, terus ya bisa ini sekalipun tadi saya salut teman-teman yang udah ikutan demo, ya, menyuarakan keadilan,
terus Begitu ada untuk juga kambing. mungkin yaitu bentuk kepedulian kita sebagai mahasiswa ya, seperti ikutan demo, terus diskusi, terus kuliah juga, terus hidup, bertahan hidup di dunia rantau lagi corona begini dan lain sebagainya. Dinamika perumatan. Alhamdulillah sejak Februari kita sudah COVID ya sampai hari ini, dan ya luar biasanya kita masih sama-sama bisa hidup lah sampai sekarang. Video call bisa, Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baru curiga orang mati. Teman-teman, saya dapat tema problematika mahasiswa rantau dalam masih beli Terus Najila kenapa? judulnya tuh udah keren ya. Nah, coba angkat tangan siapa yang memang asli daerah. ini mata nih. Ini korut. Angkat tangan yang asli daerah. Korut. Lihat parasnya. Oh iya. Habis suami. Ya. Juga perbatasan. Selamat Bosnia. Enggak bercanda. Kita mau dompet dulu. Bakar polisi. Mas siapa? Ini polisi orang susah. Bakar ininya pimpinan apa namanya? Ya bakar yang lain lah. Nah teman-teman, kalau hidup di rantau itu pasti banyak masalahnya. Pertama, kita itu ya merantau, meninggalkan kampung halaman ke Jakarta untuk bisa hidup dan belajar. Ya dulu pas masanya kuliah itu adalah ukuran sederhana Anda mengukur kedewasaan diri Anda sendiri. Jadi barang siapa yang bisa struggle ya, ukurannya gini, orang daerah yang bisa aktif organisasinya maksimal itu dia ukurannya care banget, itu bakal jadi benih dan modal dia bisa sukses di kemudian hari. Kenapa bisa begitu? Karena orang daerah itu sudah keluar dari zona nyaman ketika masuk kota metropolitan ya. Dan Jakarta itu keras bos, kita udah sama-sama tahu ya keras gitu. Anda tidak bisa seperti posisinya di kampung halaman yang ya sudah apa-apa di rumah dan lain sebagainya. Tapi ketika di Jakarta mau dari kosan bayar, asrama bayar, terus mau ke toilet pun bayar, mau makan cukup mahal, terus mau ya mau belanja mau apa semua di metropolitan itu ya diam aja tuh bayar, ada tarifnya gitu. Maksudnya kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu nggak ada gratisnya. Beda kalau kita di kampung halaman. Jadi bersyukur buat teman-teman yang hari ini sudah mulai rantau, karena teman-teman sudah keluar dari zona nyaman di kampung halaman. Tapi saya lihat di sini ada yang pulang kampung juga ya. Oh Pak Haji. Pulang Pak Haji. Iya, kajian dulu. Nah, Kajian dulu terus posisinya sudah di zona nyaman, belum tentu juga bisa Nyaman. masuk ke area yang betul-betul lebih sukses. Jadi kalau misalkan baru rantau aja, tapi tidak kasih value atau nilai atau manfaat kepada orang lain atau kepada umat, maka ya rantaunya hanya sekedar rantau gitu. Terus kuliah dari Garut, tinggal di Garut, terus Anda ke Usman, habis itu di asrama aja gitu, di Sakan aja gitu, diam gitu ya,
nggak ikut demo, nggak ikut diskusi, nggak ikut kajian, hanya disahkan aja gitu. Mungkin kerja-kerja paling private gitu ya, nggak jauh-jauh gitu dari situ. Wah, sama Terus ya udah hanya sekedar untuk mencukupi diri sendiri dan belajar pun belajar seala kadarnya gitu. Kira-kira yang kayak begitu bakal jadi benar-benar jadi atau enggak? Ya, kita bisa jawab sederhana gitu, pasti bisa, bukan terukur ininya ya. Artinya kalau misalkan kamu orangnya males, tidak sesemangat Kang Ilham nih, Kang Ilham nih mungkin bakal jadi orang jadi lah ya. Amin. Di kemudian hari insya Allah. Amin. Jadi dari Sallallahu alaihi dari Nabi. Projo ke Jakarta tuh ya aktif gitu. Sampai hari ini ketua PW. Jokowi. Iya. Terus kalau misalkan tadi bisa lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, itu akan jadi bekal di mana ketika nanti ada masanya diberi kesempatan di dunia profesional, ya, di dunia karir atau di dunia politik atau di dunia yang lain, itu kita punya modal yang bagus. Beda ketika dengan misalkan Anda hari ini kuliah, terus Anda cukup di rumah bolak-balik saja, atau misalkan Anda ngerantau, tapi ya Anda berada dalam tahapan yang hanya memberikan manfaatnya itu sedikit. Jadi hanya untuk 20 orang gitu ya. Paling untuk ya hanya untuk orang Sunda aja gitu manfaatnya. Ya itulah sebatas itu dapatnya. Jadi kalau bisa ya ini nih lagi demo begini, Anda yang mesti mencerminkan Anda peduli ke semua pendemo. Ya gimana caranya ya? Cari. Semakin Anda mencari, ya semakin bagus. Nah, ya tadi coba diukur teman-teman yang hari ini ngerantau, seberapa jauh manfaat kita terhadap yang lain. Kita ukur, karena gini teman-teman, ada rumus yang orang biasa pakai ketika orang itu peduli terhadap orang lain, itu biasanya orang itu lebih pintar sendiri secara otomatis gitu. Kayak Allah kasih jalan gimana caranya ketika misalkan Anda peduli terhadap 100 orang, Anda itu akan secara otomatis diajarkan bagaimana cara melayani 100 orang. Tapi kalau tulus dan ikhlas itu bakal lebih cepat kita belajar. Nah di situ namanya keberkahan. Jadi kalau ini Kang Ilham lurus aja melayani anggota HIMA dan HIMI gitu ya, terus melayani umat, terus melayani banyak pihak, kampus dilayani, terus banyak orang gitu dilayani. Nah itu udah dibekelin. Jadi pikirannya, bawah sadarnya itu punya keinginan kuat untuk mengisi data-data yang sekiranya kurang dari dia sebelumnya, itu bakal dia pelajari gitu. Apa mungkin Ilham dulu pas masuk UIN itu ya orang kulaha kulehe gitu, tapi ya hari ini bisa maca, bisa nulis, terus bisa ngeblog gitu ya, bisa ngelit, mimpin anggota-anggota, bisa hidup, struggle, bertahan dan lain sebagainya dengan kos yang mungkin ukuran ketua PW itu ya biasanya banyak keluarin duit sendiri. Betul. Nah itu biasanya nanti bakal bisa diduplikasi terhadap hal lain di kemudian hari. Ya. Jadi misalkan ya kamu nih yang hari ini nggak jadi ketua PW,
ya kalau manfaatnya nggak bisa melebihi ketua PW ya berarti memang ukurannya segitu. Ini buat motivasi juga buat teman-teman yang hari ini mungkin di pengurus PW atau di pengurus PD atau mungkin mahasiswa baru, itu lampaui prestasi atau pencapaian dari orang-orang yang memang hari ini dia aktif gitu teman-teman. Terus mau si budosar Ya, ini udah sederhananya ada saya bisa jadi direktur Ada bebas. perusahaan. Ada Ya, itu hasil belajarnya Ada dari serius. organisasi. Gimana caranya kita mimpin orang yang mungkin bebas orang-orang tuh nggak Ada yang peduli, tapi kita ajakin terus Salah supaya kirim. peduli. Ya Allah, keroleng Gimana caranya misalkan kita cari duit. Saya dulu dapat modal itu dengan keliling cari-cari proposal gitu ya. Jadi teknik negosiasi itu ternyata saya udah punya modal ketika misalkan ketika di Hima pada saat itu saya berorganisasi dan saya mencari dana untuk kegiatan sosial dan ternyata itu mengajarkan saya untuk bagaimana cara negosiasi untuk bisnis gitu. Jadi malah lebih gampang teman-teman. Buat sosial aja kita bisa, apalagi buat bisnis mah itu jadi ke bawah sendiri. Jadi kalau hari ini teman-teman punya impian yang besar, ya diterjemahkan dengan aktivitas kita peduli terhadap umat, ya, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sekitar kita. Itu sangat-sangat sederhana teman-teman. Ya, bisa aja misalkan kamu orangnya tuh egois, terus dari egoisnya itu nggak berorganisasi gitu ya, udah mengerantau, egois nggak berorganisasi. Di kemudian hari Anda akan diuji dengan yang seharusnya Anda lakukan saat ini itu lebih baik. Jadi bisa aja misalkan si Mufli ini cuma aktif kalau mau jadi MC doang. Nah nanti si Mufli itu bakal ada satu waktu dia jadi leader gitu ya, jadi pemimpin. Tapi karena kerjanya cuma cari muka, ini contoh ya, kerjanya cuma cari muka, padahal mukanya ada di depan gitu ya. Ya nanti data itu akan terpanggil kembali di kemudian hari. Jadi kita mesti bisa men-setting kalau kita punya goal, punya cita-cita yang tinggi, itu penerjemahan pada kegiatan sehari-harinya itu adalah ya kita peduli nih terhadap hal-hal sekitar. Ya. Dulu saya ingat pada waktu jadi ketua PW Hima, Pak, ya dulu awal-awal jadi aktivis Hima lah. Dulu itu ya kita bikin program, ya saya dan teman-teman pada saat itu ke daerah, ke Tasik, ke Garut, ke Madura, terus ke pesantren Jakarta, makanya lagi gitu ya, ke daerah-daerah nih pada saat mahasiswa gitu, untuk cari orang supaya bisa kuliah di Jakarta gitu. Jadi kita cari beasiswa tuh, ya nggak cari beasiswa juga sih, cari orang nawarin yuk nanti tinggal mah di sekretariat atau di DKM gitu ya, di masjid gitu, nanti kita arahkan gitu. Terus kita cariin beasiswanya, ya kita nyari donatur, terus cari kampus, link kampus mana yang gratis, ke Lipia kalau nggak tembus ya ke Usmanin gitu kan. Terus kalau dulu ya Lipia, terus kampus lain kalau nggak diterima ya dialokasikan ke Usman gitu. Orang sempet ya kita tuh nego sama Ustadz Ali, Ustadz ini kader 2 tolong diterima, sekalipun udah lewat tanggal ya, ini orang udah lewat tanggal nih, ya kita nego, Ustadz tolong diterima lah, ini 2 mahasiswa kasihan dari daerah gitu kan. Ya akhirnya diterima alhamdulillah. Ya.
Terus ya banyaklah kisah-kisah lain yang saya nggak sadar ternyata hal itu jadi modal penting untuk aktivitas saya hari ini gitu. Jadi dulu nyariin beasiswa, gayanya nyariin beasiswa, atau gayanya itu ngasih beasiswa, padahal buat uang kuliah sendiri aja kita nggak ada gitu. Tapi ya minimal kita punya gaya dan punya niat yang benar. Jadi Ilham gayanya demo gitu, padahal mungkin pribadinya juga perlu di demo gitu. Tapi setidaknya punya niat baik untuk melakukan itu dan tulus dan betul-betul dieksekusi. Ya, itu si Ajang ya. Nah, aja. Ya Ajang. Alhamdulillah. Nah jadi coba diukur kamu yang udah lama merantau maupun yang baru ya baru merantau, coba ukur kalau misalkan hari ini manfaat diri kita apalagi lagi corona begini ya, Anda nggak ada manfaat sama sekali, itu dirubah polanya, rubah polanya ya, terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerja performa Anda punya manfaat ke orang. Ya, semakin Anda pendek manfaatnya itu akan semakin berat masa depan biasanya. Itu teori sederhana sih. Jadi kalau kamu banyak nanam manfaat nih kepada orang selama masa-masa awal semesternya apalagi itu bakal semakin bagus nanti. Apa aktivitasnya misalkan ya tadi kita peduli itu ya misalkan apalagi sekarang udah modelnya sosmed ya, jadi peluangnya besar banget sebenarnya kalian itu berperan di urusan manfaat, urusan perubahan, urusan perbaikan. Kalau Anda ngerti sosmed, Anda ngerti digital, itu bakal jadi modal luar biasa gitu. Misalkan si Ilham itu coba bayangkan kalau dia punya 1 juta follower, ya, kebayang nggak kalau si Ilham itu bisa dapat punya 1 juta follower gitu. Itu asik gitu. Jadi Ilham punya 1 juta, si Ihsan punya 1 juta, Mukli 1 juta follower di IG-nya, itu enak. Kita bisa ngasih manfaat yang lebih besar, yang lebih luas. Ya, oke Mufli. Jadi sekarang kita coba mentransformasikan diri kita pada kegiatan apa nih yang kira-kira kita bisa mendiskusi atau kita bisa menjelma sebagai orang yang bermanfaat lebih luas. Ya kayak Kang Ilham tuh itu teladan banget, dia nulis, dia kritik sesuatu itu dia tulis, dia sebaris diri. Nah kalau perlu kan diiklanin Ham, atau gimana caranya tulisan itu bisa jadi viral, jadi tambah luas fungsi edukasinya kepada banyak orang. Jadi coba sekarang ukur diri kamu sejauh mana manfaat kepada orang. Saya mau menyerahkan gitu, curhat. Karena kalau di Jakarta itu keras, nah problematikanya ya keras, egois, ya, terus kapitalis, itu Jakarta tuh. Terus liberal, maksudnya liberal tuh pola hidupnya bebas banget, gitu. Orang satu sama lain saling cuek, ada ta'ajub, bahkan ada hormat dan sebagainya. Itu tipikal kita di metropolitan di Jakarta. Makin sini makin besar tantangannya teman-teman. Jadi kalau kita mau survive gitu, kalau kita mau menang nih tinggal di kota metropolitan, ya cara sederhana itu ya tingkatkan kompetensi kita, ya, lalu tingkatkan kepedulian kita, ya.
baru nanti ada kesempatan. Soalnya beda harusnya. Ayo Tapi sih bisa teman-teman gibah yang ya. punya kompeten, yang belum Gibah punya sih, kompetensi nih, mungkin kamu baru Evaluasi, SMA gitu ya, belum bisa ngapa-ngapain, Jadi kurang nulis nggak bisa, follower sedikit kurang gitu ya, rendah untuk duit merangkul juga gitu. sedikit, teman juga sedikit Tanya gitu, salah gimana? ya. Ya itu segera rubah Minta maaf polanya. kalau punten jarang KDKI kan gitu. Sekarang udah enak kok japri orang via WhatsApp. Kalau perlu misalkan nih tadi ada yang di Win kuliah ya, coba kamu pegang tuh nomor satu angkatan, terus broadcast aja gitu sering-sering, nyebar-nyebar info lah yang murah-murah aja gitu kan, nge-broadcast WA kan gratis ya, untuk aktivitas diskusi atau hal-hal lain. Di mana itu? Tapi kalau misalkan ya tadi kitanya nggak mikirin itu ya nggak akan bisa teman-teman. Jadi yang sekarang nih udah punya manfaat, naikin lagi manfaat lebih luas, lebih tinggi. Gencerin lagi lobby-lobbynya. Pindah kan dia? Ya, sama-sama kita di posisi ya hari ini mesti makin luas gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita akan terkungkung dengan lingkungan yang nggak sehat. Seminggu sekali, seminggu tatap muka, seminggu Ya kan? ajinan menuju online aja. Udah mulai kebayang ya teman-teman. Amang lah Sederhana kok. Kalau Anda mau sukses di dunia metropolitan, di area metropolitan di Jakarta nih, Jabodetabek, ya Anda jadi orang yang paling peduli, minimal peduli terhadap organisasi, peduli terhadap program kerjanya, terus peduli terhadap pimpinannya, terus peduli terhadap program-program baiknya gitu. Terus naikin, maksimalin gitu. Jangan lupakan peran itu, karena peran itu yang nantinya akan jadi modal sehingga pada waktunya nanti kita punya amanah besar, bisa melalui banyak loncatan. Jaga idealitas kita, jangan sampai karena Jakarta itu keras, kita jual ayam, kita jual agama, kita jual umat, gitu misalkan. Lagi pilkada misalkan Ilham jual ini PW5 DKI mendukung kamu gitu, misalkan dijual suara gitu, jangan. Anda mesti jadi orang yang menentukan dan bisa mempertahankan kemandirian pemikiran, kemandirian ekonomi dan lain sebagainya. Ya, Jakarta itu keras tuh godaannya luar biasa. Kita bisa dicoba berulang-ulang, bahkan di tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah. Itu ya ujiannya berat dan mesti kita lewatin. Ya, mungkin misalnya gini, Ilham mau nggak berhenti tulis kalau saya kasih 1 miliar? Mau? Ya udah stop, berarti harga Ilham cuma 1 miliar gitu. Tapi kalau misalkan demi mempertahankan pemikiran, dibayar berapapun dia nggak mau, itu integritas. Ya. Dan integritas itu juga baik kualitas maupun kapasitas, dianya juga mesti selalu ditingkatkan. Jadi misalkan ya kalau 1 juta 2 juta gue bisa tapi naik tingkat gitu digoda ratusan juta dia kegoda, wah itu udah kalah itu biasanya ya. Jadi naudzubillah kalau dari kader 5 ada yang korupsi di jabatan politik gitu ya. Nah itu mungkin di masa-masa awalnya itu ya orang manja gitu, orang yang dapat problem di dunia perantauan, dia kalah gitu, maka nggak dapat sesuatu yang mana yang pindah ya. Nah jadi teman-teman hal sederhana yang mesti teman-teman eksekusi adalah yuk diukur sudah sejauh apa kita peduli terhadap organisasi, gerakan sosial, terus
terus Awan tuh bagus gerakan dakwah, Mati dan sejauh diskusi. mana sih diri kita. Kalau masih egois berarti mesti dirubah polanya sehingga kita bisa menunjukkan diri kita itu adalah diri yang peduli terhadap orang lain, peduli terhadap agama, peduli terhadap organisasi. Ya. Bakal ketara apa bedanya orang yang berjuang baik ya dengan orang yang berada di kondisi egois. Jadi teman-teman pengurus yang hari ini masih banyak egoisnya ya itu dirubah polanya. Ya. Jadi udah kepentingan organisasi, kepentingan umat itu mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi. Baru nanti akan jadi modal yang baik. Jadi kalau hari ini mainannya masih bawah, naikin ke atas. Ya, tingkatin terus kapasitasnya. Larang. Ya. Seperti itu mungkin materi saya. Lanjut silakan tanya jawab aja, saya kembalikan kepada Oke, terima kasih Kang Ihsan Fauzi Rahman yang luar biasa. Selamat mau nanya gitu. Bahkan bagaimana gambaran ya kita selaku mahasiswa rantau dan problematika yang banyak dihadapi oleh mahasiswa rantau itu terutama di negeri metropolitan ya. Jadi bisa sama-sama kita tangkap yang telah dipaparkan oleh Kang Ihsan. Ya, bagaimana orang daerah atau orang rantauan itu jika dia berorganisasi secara maksimal, insya Allah dia akan menjadi orang yang keren dan sukses gitu ya. Kemudian juga tadi orang yang rantau ya, mahasiswa rantau itu dia sudah keluar dari zona nyamannya, sudah berani keluar dari zona nyamannya. Kemudian juga poin terpenting yang bisa kita tangkap dari pemaparan dari Kang Ihsan tadi adalah kepedulian ya, bagaimana kita meningkatkan kepedulian kita kepada umat, kepada organisasi kita, kepada masyarakat, terutama kepada program-program yang kita jalankan dalam bidang-bidang sosial gitu ya. Serta kita meninggalkan sifat egois kita ya selaku mahasiswa gitu. Serta agar negeri metropolitan Jakarta ini sangat keras, kemudian banyak orang-orang yang egoisnya, kemudian kapitalis juga liberal ya, banyak kebebasan di sana ya. Karena itu kita harus meningkatkan kemudian kita, kompetensi kita, serta kita rubah pola kita dalam meningkatkan hal tersebut ya. Oke teman-teman semua, serta sharing pengalaman para senior di PD maupun di PW. Demikian tadi yang disampaikan oleh Kang Ihsan Fauzi Rahman ya mengenai problematika mahasiswa rantau ya, khususnya yang merantau di negeri metropolitan Jakarta ya. pernah di Kita buka Ciputat tanya jawab MJ atau diskusi ya. UMJ, KWC, Silakan teman-teman semua STIP. yang ingin bertanya silakan ajukan saja pertanyaannya. Langsung bisa mengunmute speakernya, langsung menunjukkan pertanyaannya, ataupun bisa dituliskan di kolom chat ya bagi teman-teman yang mahasiswi mungkin ingin bertanya bisa di kolom chat juga. Oke, silakan teman-teman semua. Kita manfaatkan narsum kita untuk kita gali pengetahuannya ya dalam hal ini pengalaman beliau. Silakan teman-teman semua, atau mungkin dari para senior dipersilakan juga. Karena pada larang is the best lah. Ada pertanyaan dari Ihsan ini Elhak, mungkin boleh di-share pengalamannya Kanda dalam tahapan berbisnisnya katanya. Bro, karena kenal sama minggu. Tahapan berbisnisnya seperti apa, boleh di-share ke kita. Coba mulai kita dulu. Ya mungkin bisa langsung dijawab Kang. Jadi orang yang aktif di organisasi itu akan
punya pikiran yang mudah untuk berbisnis. Jadi orang yang aktif di organisasi, yang lurus, yang dia perjuangkan program-program organisasi bisa terwujud, itu dia akan punya modal untuk besoknya dikonversi menjadi kegiatan dalam bisnis, ya. Kayak misalkan gini, bisnis itu kan jual ide, jual gagasan ya, jual persen. Sama kayak kita juga lagi apa namanya? Kita lagi bersosial gitu. Jadi ketika misalkan kita udah punya kebiasaan melayani, itu nanti bisa dikomersilkan gitu di kemudian hari. Tapi pada produk dan jasa yang memang itu niatnya bisnis. Nah, banyak kader-kader dakwah atau aktivis-aktivis itu yang jadi salah kaprah gitu. Jadi ada yang misalkan tadi malah jual organisasi yang dijual. Jadi dia udah jadi aktivis, terus karena nggak ngerti bisnis, dia malah jadi jual organisasi untuk kepentingan pribadi. Nah ini yang nggak boleh. Misalkan kamu udah jadi ketua PP gitu, itu kan setingkat presiden. Terus ya Anda kayak cari muka ngejilat presiden supaya dapat jabatan di kemudian hari, ya itu salah. Salah ngejual. Yang Anda jual bukan umatnya, tapi ide Anda harusnya. Jadi kalau kitanya clear, mainnya ideal nih, mainnya lurus, walaupun pasti banyak tantangan, ya nanti ke depan itu bakal mudah untuk bisnis. Saya main di bisnis jasa ya. Jadi saya karena di organisasi diajarin ilmu melayani gitu, saya terapin ke perusahaan travel saya. Jadi pelayanan itu ya berdasarkan, oh dulu saya udah punya modal di organisasi pada saat mahasiswa itu, saya udah ngebiasain melayani orang itu ya maksimal gitu. Saya udah punya modal. Terus apa namanya? Ya dari situlah nantinya kamu akan punya pengalaman. Kalau orang di organisasi nggak pernah aktif atau dia cuma struktur doang, besok dikasih perusahaan itu yang nggak becus, karena posisinya ya nggak ngapa-ngapain. Salam komando. Ayah tamu. Ceng ya. Ya, Cicing. Ceng, cager Ceng. Dipanggil Kang Isa. Lagi kajian. Ceng sehat. Siap senior. Alhamdulillah. Ya Allah, kemarin gimana ketangkep lo? Turun ya teman hoax. Oh, hoax. Iya, bagus lah, sering-sering ditangkap lah. Biar viral. Tapi hati-hati, itu teman saya aki-aki sampai hari ini nggak balik-balik tuh dari penjara. Siapa tuh? Musuh yang hilang ke bola. Siapa? Ini ikut taksi dia buat aku. Oke, demikian Tom Ihsan jawabannya tadi Ikut taksi dia buat aku dari mana dong? Kang Ihsan. Jadi tahapannya, ini tahapan sebelumnya ya. Mulai latihan bisnis dari anak kecil, nanjak Iya, ke penting. besar, ya, terus main aja ke besar. Itu penting. Gambarannya sederhana itu sih. Jadi kalau kamu pintar berorganisasi, biasanya di bisnis gampang. Penting bro, nanya. Karena ya bisnis itu ya Mengembangkan organisasi mengembangkan besar kambing juga. kan? Kalau udah punya karyawan ya kita Mengembangkan harus kambing. ngatur orang. Sampai sekarang aja ya saya masih belajar sih, masih banyak errornya. Cara mengembangkan kambing ya. Serius. Karena saya biasanya urusan sosial gitu, jadi Bagaimana ketika mengelola urusan bisnis kambing profesional supaya duit gitu, kadang-kadang juga jadi miliarder? tendensinya malah jadi salah trade, salah sikap. Pesan dari Farhan. Baik, itu ya Tom Ihsan jawabannya.
Jadi tadi bagaimana sukses lah gitu kan. agar kita Posisi kambing pintar di pada berbisnis, arah. kita juga harus diawali dengan pintar berorganisasi. Ya. Dan kita main di angka kecil dan setelah kita mainkan juga di angka yang besar itu untuk menuju kesuksesan dalam bisnis ya. Kurang lebih gitu ya. Kang Ihsan. Oke teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau para senior, kita manfaatkan forum diskusi atau tanya jawab pada malam hari ini. Lagi ada narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Dari pengalaman. Tuh Ceceng tuh itu dia paling banyak pengalaman. Dia paling awet. Banyak keren tuh. Ceceng dulu saya. Ngabdi. Ya silakan yang lain teman-teman. Aduh, Ada ada tuh. pertanyaan yang masuk lagi Kang. Dari Rizka aktif, Halimah. Bismillah. Saya mau bertanya. Sebentar ya, sebentar. Klarikan di tangan. Si Dewi. Sasi. Ini dari Rizka Halimah dulu ya. Rizka Halimah. Bismillah. Apa nih? Izin bertanya. Bagaimana cara agar tetap produktif walau berada di asrama? Ya, Kang Iksan, bagaimana cara agar tetap produktif walau berada di asrama katanya dari Rizka Halimah ini. Oke, nah di asrama biasanya ada waktu luang dan waktu senggang. Nah waktu itulah yang harus kita manfaatkan gitu. Jadi coba diukur, biasanya tetap ada waktu yang luang yang mesti bisa kita manfaatkan. Jadi ya nggak ada tidur 8 jam di asrama, tapi tidurnya 8 jam, berarti kurangi tidurnya. Kambing ini kemana ya? Sekarang kan udah nggak perlu Di next, keluar sebenarnya untuk bisa beri pengaruh. Kita bisa peduli ke orang tuh ya bisa pakai phone, bisa pakai jaringan, internet dan lain sebagainya. Gitu. Bisa banyak hal yang dikelola gitu. Ya. Tapi ya mungkin kalau untuk demo tapi ya bisa aktivitas lain yang kita bisa Nanti teman-teman dikasih manfaatkan gitu. ini ya, slot. Bagaimana cara Bilang, mengekspor produk gitu? Dan coba bukan Ekspor coba domba langgar kemana gitu waktu pasarnya? tapi untuk yang lebih produktif kan itu nggak masalah juga. Cara memasakkan domba gitu. Ya di asrama setahun ngapalin Quran Jajan dari beres. Jadi membaca filsafat itu baru abad 1. Abad 20 kenapa jadi pikiran melak lele? ini apa ngelola kambing Gimana gitu, Bang? kambing tanya Ilham tuh ngelola kambing gimana gitu tanya Ceng selama jadi pengurus ngelola kambing gimana. Kambing itu serius goblok. Oke, tadi gitu ya jawaban dari Kang Iksan untuk pertanyaan dari Rizka Halimah tadi. Jadi manfaatkan waktu senggangnya ya, dioptimalkan untuk kegiatan yang produktif gitu. Kemudian silakan Pak Furqan Fauzi, tadi mau bertanya ya? Iya, saya Furqan. Silakan. Ustaz dia. Saya ada pertanyaan nih, Kang Ihsan Fauzi Rahman, terkait tentang anak rantau. Kebetulan saya juga anak rantau ya. Pembahasan yang menarik. Jarang dibahas gitu ya. Pertanyaan gini, Ustaz. Apa Saya titik tujuh semula yang pas bagi anak rantau yang belum tahu misalkan Jakarta nih 7 malam. Jakarta apa Kayak gitu ya. saja yang bisa mendorong dia itu bisa cepat apa namanya beradaptasi dengan tempat dia berpijak misalkan baik dari segi bisnis atau segi sosial. Nah ini khusus bagi mahasiswa yang baru karena masih sedikit pengalaman misalkan seperti saya misalkan. Furqan sekolah kuliah di mana? Di Staipi
Usman berarti ya. Ya, Nah, apa yang bisa dijual oleh mahasiswa ya sama. Iya, kita bisa jadi reseller, jadi affiliate, jadi maklar, tanda kutip ya. Jadi marketingin produk orang aja. Nah itu harus dicoba, jualan gamis, jualan herbal, jualan buku, coba aja semuanya. Dan Anda coba temukan passion di mana. Maksudnya gini, passion tuh ya kita pede gitu jualin. Kan kamu dulu punya pengalaman jual pulsa ya, cari yang sejenis kira-kira yang bisa dilakukan tapi juga tidak mengganggu kuliah dan tidak mengganggu organisasi ya. Banyak kok sekarang peluang-peluang bisnis di era seperti ini tuh sangat-sangat luas gitu. Ya, sangat luas. Jadi ya coba aja diusahakan tuh ya, namanya pengusaha itu ya mesti ada usaha terus menerus, kan pengusaha ya, bukan penerima atau mustahik, bukan, tapi pengusaha ya. Kalau ada pengusaha ya Anda usahain segala sesuatu ya jadi duit gitu. oh iya Kang. Ini saya misalkan nih saya ini udah mau coba, cuma saya belum punya relasi atau apa namanya. Masa udah nyampe? Udah. Kawan-kawan. Nah sekarang gampang kok, buka YouTube terus cara cari relasi, nanti ketemu cara cari relasi ya. Ini nanti ketemu cara cari relasi itu adalah dengan ya cari teman, nongkrong, kenalan, masuk komunitas, masuk asosiasi, atau masuk ke lini-lini lingkungan yang kiranya itu kita bisa dapat relasi. Dan itu nggak datang langsung ke diri kita, perlu diingat ya. Ya kalau mau relasi ya cari, kalau mau dapat produk yang bagus ya cari, kalau mau dapat bisnis yang baik juga mesti diusahakan dan dicari. Mau kamu ketua PW, mau kamu staf PP, mau kamu anak siapa kek, untuk urusan bisnis ya kitanya yang mesti mandiri untuk mencari. Biasa. Ini nanti ya Purkon searching aja di YouTube, itu luas banget kok. Bodoh kalau misalkan kita bingung tapi nggak searching atau nggak ada interest untuk nyari sesuatu, itu pasti ketutup banget hidayahnya. Siap. Mungkin kebanyakan TikTokan dan stalking Instagram dan lihat status WA kali ya, Facebookan. Nah itu bodohnya kita ya. Kadang-kadang kita maunya selangit tapi ya kitanya nggak ngerjain apa-apa. Siap Kang. Masa terima kasih Kang. Ya gitu ya Kang. Sama Purkon Fauzi. Semua aplikasi. Jadi tadi bisa jadi reseller ya, atau affiliate, atau jadi makelar yang marketing produk orang lain gitu ya. Biasa ini saran dari Kang Iksan. Jangan maklar umat ya, tolong ditamkan. Oke, dari teman-teman yang lainnya atau para senior lagi. Bagaimana mau marketingkan umat gitu? Siap. Kakang senior. Anti tipu-tipu. Jadi Ustadz Ihsan Fauzi Rahman, abang kita ini yang menjebloskan saya ke Imam Persis. Tadinya nggak ada sedikit pun saya niat dari kuliah di Jakarta. Jadi Ustadz Ihsan Fauzi Rahman ini datang ke Tasik menjemput santri-santri RGUG di Tasik. Sebagian saya yang terperangkap kira-kira dari Jakarta, masuklah Rusuluddin. Iya. Semester 3 saya dibiayai beliau daftar di Fakultas Hukum. Karena
sudah lolos karena harus bayar, saya nggak ambil kemudian, tapi uang pendaftarannya saya ingat betul dibiayai oleh beliau. Kalau nggak salah berapa dulu tuh, 300 apa 500 ya, sekitar itulah uang pendaftarannya dibiayai. Saya juga diajak masuk KAMPI, tapi bukan Ustadz KAMPI ya, KAMPI BBC, Bagus Brain Communication. Masuk KAMPI juga dibiayai oleh beliau. Subhanallah. Ustadz Fuzzy Rahman. Jadi luar biasa kita banyak belajar sama beliau nih. Dermawan. Salah satu ketua PW yang luar biasa. Di luar. Biasa. Di dalam. Lanjut tuh ada pertanyaan. Nah, ya pokoknya mesti kayak Ceceng teman-teman, nurut sama apa? Nurut sama yang ngarahin gitu. Allah lah. Jeblos ke sini dia ikut jeblos gitu. Dalam gitu ya. Tapi alhamdulillah lah Ceceng udah menikah, udah wisuda gitu kan. Udah punya anak juga ya dan tetap produktif sampai hari ini. Salut ya, masih di kepengurusan. Ya. Dan saya mengikuti Ustadz Fuzzy Rahman mulai dari marketing ayam geprek, ayam monyet, ayam penyet, ayam kan namanya monyet dulu. Marketing, belajar Twitter. Pertama kali ngajarin ini bisa Fuzzy Rahman. Sampai tergabung di tergabung di Harum Sakinah. Luar biasa ya. Saya pikir itu yang mengawali karir beliau luar biasa. Pergerakannya belajar cepat. Terima kasih. Ngopi. Dia adalah saksi sejarah. Ya saya saksinya sih. Ceceng itu tumbuh dengan cepat ya, dengan progresif ya, Banyak minum susu dengan ini. segala plus minusnya. Ceceng adalah kader yang luar biasa, bisa ngelahirin ilham itu turun lagi ke yang lain. Oke, Punya ini Pak Hokage. itu cerita-cerita lucunya dari Ceceng lah ya. Terus ini, apakah mahasiswa yang menikah menjadi hambatan untuk kuliah? Enggak, nikah aja bos. Ya, ente semester 1, semester 2 kalau mau nikah aja. Sekarang udah nggak ada begitu-begituan, lancar-lancar aja. Ya. Apa-apa. Ya yakinkan bahwa kuliah pas lagi nikah juga nggak masalah kok. Bisa tetap dieksekusi. Apalagi sambil berjuang organisasi sambil nikah gitu. Wah itu asik gitu ya. Asik. Ikutan dong. Yang bahaya itu yang nggak nikah gitu. Siapa itu? Ilham udah nikah belum sih? Siapa? Belum ya? Bentar lagi. Nah, bentar lagi. Itu bentar laginya ketua OPW itu biasanya yang udah bisa 10 tahun lagi gitu ya. Jadi teman-teman ya untuk nikah aja. Siap. Ya sekarang paradigmanya gampang nikah aja lah daripada kebanyakan kontraproduktifnya. Misalkan Anda pacaran, Anda ada PM gitu, kebanyakan WhatsAppan tapi nggak nikah. Iya curhat banget nih ya. Curhat ya. Saya lagi corona nih, lagi banyak diskon gitu ya. Anda eksekusi aja untuk pernikahan karena itu baik. Nah, baru sambil itu juga sambil tetap produktif. Kuliah aja nggak ada masalah kok. Dosen atau kampus itu nggak melarang pernikahan, kecuali Anda dibiayai oleh beasiswa dan melarang menikah. Sekarang aliran saya ya ini, kalau tanya nikah alhamdulillah gimana, bagus nikah aja. Baru semester 1 mau nikah boleh. Cuma itu berarti nanti belajarnya lebih cepat biasa. Muflih mau nikah. Hah? Ya, Muflih
Ya nikah lah. Abdurrahman ngebiayain saya di Papua. Nggak perlu nunggu lain-lain. Nunggu kaya dulu, ntar lama nggak kaya-kaya. Nikah dulu. Demo daring. Hah? Demo daring. Ada. Ini demo daring. Jadi Anu di demo. Jadi pertanyaan Kang Haji Dua Karma mantan tadi KPW. Pak Iksan. Udah dijawab ya. Kalau nikah aja. Nggak, insya Allah nggak akan menghambat kuliah. Wih, cocok gitu. Berarti ya. Doktrin. Oke, yang lainnya mungkin teman-teman. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Dari Nggak harus semua sama lah. Besok demo lagi, Am. Hah? Besok demo daring nggak? Terus absen, vlog. Demo daring. Udah masuk ini. Kemarin ya. Tapi dia emang terakhir panggil lagi. Mumpung ada Kang Cece, kita dengarkan petuah dari beliau. Mantap. Oke, siap. Mantap. Closing. Ada Oke, Bismillah. mungkin dari Kang Ceceng Gimana? ada petuah yang ingin disampaikan untuk kita semua. Kucing aja. Sesi saya udah Untuk selesai. mahasiswi baru, ya kan? Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Kang Iksan Fauzir Rahman ya. Saya live ya. Pemaparan atau materi hari ini. Serta pengalamannya luar biasa. Offline aja nanti kalau udah biasa lagi. baru. Kalau online marah-marahnya kurang jelas nih, kurang enak. Oke, Kang. Insyaallah. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang, ya ilmunya. di Mahad salah Oke, Kang. satu di Kebayoran. Oke, Kang Ceceng silakan berikan petuah atau arahannya untuk kita semua nih. Buatnya di mana, Bro? Mahad Para junior. Silakan, Kang. Oh. Pengen gabung ke pengen gabung di Mahad sekaligus pengen bikin nih Mahad. Karena Bismillahirrahmanirrahim. kira gimana saya kirim nomor temennya. gabung. Ini siapa nih? Ini kajian dulu sebentar. Kirim aja. Oh ini. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa pikir bersama saudara-saudara dari Hima Persis, khususnya Jakarta Timur, dan di sini ada banyak taskil di pimpinan wilayah. Saya sebenarnya tidak tahu ini kita tadi berbincang apa ini Ketua. Tentang semangat mahasiswa baru kuliah di Metropolitan, bertahan hidup. Cara bertahan hidup. Tapi kalau bicara tentang bertahan hidup, betul itu sama Kang Iksan Fauzir Rahman. Saya paling tidak mengikuti bagaimana beliau itu hidup di kosan sepetak yang sangat murah dulu tuh di UNJ kosannya tuh. Kemudian pindah sekret di Ciputat. Per tahun itu sekret itu sekitar 7 juta. Nyari donatur sampai ke Banjarsari kita nyari donatur. Banjarsari kan dari Ciputat ke Banjarsari luar biasa jauh. Itu masih di bawah komando Ketua PW Iksan Fauzir Rahman. Terus Iksan Fauzir Rahman juga mengajarkan saya banyak hal tentang kehidupan. mesti serius kita, terus harus fokus, harus pilih satu posisi kita. Jadi dulu saya sempat galau dengan Hima Persis. Saya betul sekali galau dengan Hima Persis. Saya pengen bergabung dengan organisasi yang lain karena saya nggak puas dengan Hima Persis. Kemudian Iksan Fauzir Rahman bilang, ente mesti fokus di Hima Persis. Bla 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 sampai akhirnya saya harus kembali lagi fokus di Hima Persis. Banyak kata-kata yang saya pelajari tentang bagaimana Iksan Fauzir Rahman survive, mencari segala macamnya sendiri, menghimpun dari Hima Persis from zero, dari nol sampai banyak, sampai saya terhimpun, sampai pimpinan daerah ke pimpinan daerah, terbentuk daerah
Jakarta Pusat. Saya kenal Kang Zaini itu dari Santosi Rahman. Yang kemarin Kang Zaini itu hari ini jadi ketua Bawaslu di Tanjung Pinang. Barusan saya telepon Kang Zaini. Saya bilang, Bang, ada teman-teman di Kepri, Budi Prasetyo, itu dipukulin. Saya dapat videonya. Saya mohon bantuannya Kang Zaini untuk ini karena sama-sama di Tanjung Pinang. Nah, Kang Zaini bantuin. Saya kenal Kang Zaini yang hari ini jadi ketua Bawaslu Tanjung Pinang. Itu dulu adalah struktur pimpinan wilayah zaman ketua PW-nya Santosi Rahman. Saya itu dulu masih di pimpinan daerah sekretaris PD zaman Santosi Rahman. Dia mendorong saya untuk tetap di Mapelsis, hidup-hidupin minimal sekret tetap ada supaya ada tempat berkumpul, tempat diskusi, tempat segala macamnya. Walaupun zaman dulu itu sekret itu dipakai buat kegiatan-kegiatan emosional, tidak ada kegiatan-kegiatan intelektual, nyaris tidak ada. Main PS, ngobrol, nonton bola, lain-lain lah. Baru kemudian kita coba bikin kajian-kajian kecil, rutin. Walaupun memang ya kita jadi pasukan timbul tenggelam, kadang diskusi banyak dulu tuh, kadang sedikit. Di Santosi Rahman dulu yang menghimpun kampus-kampus. Kalau dulu zaman saya di Ciputat, itu kampus itu ada UMJ, ada Legoso, ada UIN. Di Legoso itu adalah alumni-alumni pesantren Persis dari Camplong sama Sapekan yang tergabung di apa sih namanya Himpunan Mahasiswa Sapekan. Terus di UMJ sama Ahmad Dahlan juga sama alumni dari Tasik sama teman saya. Kalau Ciputat dulu ada 3 kampus di basisnya. Ya sampai sekarang mungkin belum terbangun lagi atau bagaimana dalam proses penguatan kembali. Kemudian saya banyak ikut dulu tuh PP Bapesi itu nyaris tidak pernah ke Jakarta. Dan saya mengikuti betul. Zaman saya di PD itu saya juga kasih di PPIPP. Santosi Rahman yang mengantar ngajak saya karena waktu itu Santosi Rahman selalu mewakili PP ketemu kalau ada undangan-undangan dari Kemenpora, dari lembaga-lembaga lain. Itu yang diwakili terus ketua PW. Ketua PW yang mewakili. Saya sekalian bawa nama PP pertama kali namanya masuk di Kemenpora zaman saya kira-kira. Itu pun karena Santosi Rahman yang ngajak. Dan lain-lain. Saya banyak ikut. Saya pikir bicara survive di Jakarta mah yakin ke Allah, jangan diam. Nggak cukup dengan kita yakin ke Allah, tapi harus banyak hal yang harus kita pelajari, harus mengeksplor, harus berpikir out of the box. Kemudian ada banyak hal yang kita pelajari di pesantren atau di SMA atau di pendidikan sebelumnya. Di sini kita harus banyak lebih membuka diri supaya wawasan kita bertambah, pengalaman juga bertambah dan berkembang. Saya pikir itu ya. Aduh. Jadi saya ditembak sama ketua PD. Belajar di ketua PD juga. Saya pikir apa namanya ketua PD ini saudara jomblo Tisan cukup progresif ya. Yang penting itu punya konsistensi dalam gerakan sampai kemudian harus terus evaluasi dari konsistensi itu berkembang. Saya cukup mengapresiasi teman-teman ketua PD di Jakarta dan ketua PW yang alhamdulillah cukup progresif. Teman-teman banyak belajar lah dari ketua PD dan ketua PW. Terima kasih. Apa yang terjadi hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi itu bagian dari takdir Allah dan kita harus menyikapi positif. Saya pikir teman-teman juga harus banyak bersyukur, banyak mengakhiri diri supaya next menjadi lebih baik lagi. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mantap langsung kepada saudara sahabat ini ada saudara sahabat Ciputat Jadi pengalamannya tadi bagaimana? baik basok nih sepatah 2 patah Nanti mereka meleset soalnya seneng kalau ngomong miring gitu langsung saudara sahabat ya emang ini lagi ngerokok nih nggak boleh dusuk ngerokok materi naikin aja ente san ente
evolusi dari siswa ke mahasiswa. Ajang. Ya, tapi Ajang. Jangan. Besi iya. Dicukupkan aja. Kita next kajian selanjutnya udah terlalu malam, jam 10 ya. Oke, siap, Pak. Oke. Irma ditampung dulu ya pertanyaannya. Nanti kita jawab di grup. Dijawab sama Rahmat. Oke, insyaallah. Oke, teman-teman semua, mahasiswa baru, Cocoknya jadi presenter nih. semangat ya. Iya. Kita Center Stay TV. atau diskusi kita bermalam hari ini bermanfaat untuk teman semua serta meningkatkan semangat atau motivasi teman-teman semua dalam kuliah serta pendidikan Jakarta di mana kita akan menghadapi problematika ketika kita merangkap ya tentunya di metropolitan. Oke, next insyaallah akan ada Ada Bu. Timnya kan PJ ya.